إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di dalam dunia ini bukanlah semata-mata saya mencari uang, tapi saya di dalam dunia ini saya bersyukur benar-benar Tuhan menjamah saya. Untuk kedepannya saya tidak tahu seperti apa saat itu 2010 dan 2017 saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saya benar-benar memutuskan, saya lepas hijab, saya lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang saya geluti. Bahkan di samping itu saya banyak yang mengikuti dari manapun pengajian atau apa. Itu orang pasti mengenal saya karena saya aktif. Tapi di situ saya tidak ada kedamaian. Yang ada adalah kesombongan diri saya. Saya sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya, saya lihatnya, bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya iseng browsing manfaat wudhu itu, saya manfaat gerakan sholat gitu. Kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu, saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya, jarinya harus begitu ditekan secara medis, itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang, saya mikir gitu kan. Doanya diulang-ulang? Hafalan. Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya kayak ngeliat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim. Kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Mas saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa kejawab. Saya dipapa dan tiba-tiba saya bisa berjalan. Itu yang saya takjub sama sekali. Saya masih belum ngeh siapa orang ini. Karena saya juga masih samar lihat mukanya, karena begini kan, panjang kan, pakai baju putih. Baju kayak gaun gitu loh. Kayak jubah. Kemudian saya dipapa menuju kamar tidur, dan akhirnya saya ditidurkan lagi. Posisi ditidurkan lagi, disitulah baru saya kelihatan jelas siapa beliau. Ini Nabi Isa Al-Masih. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu, ya. Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Yang hebat itu bukan mualaf buat aku. Yang hebat itu Islam. Yang hebat itu rahmatnya Allah. Iya betul. Paham nggak? Jadi gini, bukan mualaf, bukan Islam dari lahir yang hebat. Yang hebat siapa? Allahnya, Islamnya, rahmatnya Allah. Betul. Orang yang tadinya tidak memeluk Islam, memeluk Islam, dosanya dihapuskan sama Allah. Yang hebat siapa? Allah. Yang memberi dia hidayah untuk masuk Islam siapa? Allah. Iya. Orangnya bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Cuma bisa menerima takdir dari Allah. Betul, iya kan? Betul. Dan ikhtiar aja kan. Orang yang Islam dari lahir, siapa yang hebat? Allahnya. Allah, makanya balik lagi, bukan mualafnya, bukan orangnya. Siapa yang hebat? Allah dan agamanya. Betul. Nah, kalau misalkan dosanya banyak nih.
orang yang dari kecil. Enggak. Ingat, wudu di antara wudu Allah mengampuni dosa. Betul. Salaman di antara salaman antar muslim, antara saudara Allah menggugurkan dosa. Benar. Sholat di antara sholat menghapuskan dosa. Jumat di antara Jumat menghapuskan dosa. Ramadan di antara Ramadan menghapuskan dosa. Umroh di antara umroh menghapuskan dosa. Puasa di antara puasa menghapuskan dosa. Ada nggak celah dosa? Nggak ada. Ya udah, berarti yang hebat siapa? Allah. Kadang orang juga lupa. Orang sholat duha, fadilah sholat duha dilanyakan rezekinya sama Allah pada hari itu. Nah, kadang kita lupa bahwa saat sholat duha rezeki terbesar itu sudah diberi, yaitu ya sholat duha itu sendiri. Saat kita sholat duha, kita mengharap rezeki dari Allah, nggak apa-apa karena Allah yang menjanjikan, nggak apa-apa mengharap rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa bahwa rezeki terbesarnya adalah sholatnya sendiri, sholat duha itu sendiri. Ini yang harus kita latih terus, dan bahkan kita harus sampai sekarang harus dijaga imannya. Betul. Jadi nggak terus habis itu kita mualaf, kita dosanya dihapuskan, aman aja nih berarti kita nih. Enggak, karena iman itu hidayah dari Allah bisa diambil kapan saja, bisa dikasih kapan aja. Jadi kita harus tetap ngejaga iman kita. Makanya kalau aku berdoa, aku selalu pertama kali untuk minta selalu diberikan iman dan Islam. Betul. Sampai aku mati nanti. Betul. Diberikan ketakwaan dan diberikan kemampuan untuk selalu bersujud kepada Allah. Itu paling penting gitu di dunia. Itu yang paling penting. Orang kita hidup diciptakan hanya untuk itu. Ternyata saya tertidur, tidak jadi sholat malam, tertidur. Akhirnya di dalam tidur saya itu bermimpi. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa mimpi saya itu ada seorang, dulu saya tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Ada seorang laki-laki bule pakai jubah, tiba-tiba nganterin, kalau saya sebut sih dulu kawat berduri-duri gitu kawat. Tapi seorang laki-laki itu udah berbicara, ini untuk kamu. Saya sempat menjawab, apa itu kawat? Buat apa? Saya bilang gitu. Akhirnya laki-laki bule itu megang kepala saya, lalu dia tersenyum, dia pergi. Tiba-tiba datang lagi perempuan bule. Dulu saya nyebutnya perempuan bule, entah itu Maria, entah siapa. Perempuan bule pakai jubah, sangat cantik seperti laki-laki itu, sangat ganteng dan orang bule itu. Nah, perempuan itu memberikan sebuah jubah berwarna abu-abu. Dia tersenyum dan melambaikan tangan saya. Setelah itu mereka pergi dan saya terbangun. Ada pelajaran hidup yang saya dapat dari situ, dari proses perjalanan hidup saya lebih menemukan ketenangan. Alhamdulillah. Dengan ditambah lagi minggu lalu kita sudah dialog dikuatkan dengan apa yang Ustadz jelaskan di minggu lalu tentang semuanya itu sudah, apa yang akan terjadi juga sudah jelas ada di Al-Quran. Itu makin menguatkan saya bahwa memang ini yang saya butuhkan.